Eh, Saudara, saya mau memastikan saudara sudah dapat ini di 2 Korintus 12 ayat 10. The Passion Translation bilang ini a portal to God's power, sebuah portal untuk kuasa Tuhan. Dan kedua, ini ada senjata dan berkat dan semua yang tentang 7 jemaat di kartu ini. Saudaranya ada emas beneran ya saudara? Yang sudah dapat, oke, semua udah? Emasnya ada di belakang kan, di kaki dia nih ada bulat-bulat onting emas itu dari emas beneran? Yang belum mungkin Bilina minta tolong satu orang ambilin. Silahkan viral, saya suka viral. Saudara, nah setiap kali saudara akan di semua ada berkat Tuhan dan ada portal Tuhan. Banyak orang mungkin saudara bingung. Sebagian kita akan begitu dengar doa buat KA, begitu dengar doa buat narik emas atau doa untuk impartasi, sebagian dari saudara akan mungkin mulai berpikir bahwa ya akan ada sebuah beban baru ya, nanti akan nyanyi ya, nyanyi juga itu aja, yang nari juga itu aja, yang angkat-angkat juga itu aja, yang isi caun juga itu aja. Atau mungkin sebagian saudara juga berkata, ya ini impartasi saya sendiri juga butuh secara fisik. Nah, kondisinya begini, dari waktu kami berdoa buat sesi ini, saudara, mari jujur di hadapan Tuhan. Nanti saya mungkin akan coba satu-satu biar Roh Kudus yang menjelaskan. Saudara, portal itu titik pertemuan, titik perjumpaan antara Tuhan dengan saudara, dengan saya. Tuhan dengan saudara dan saya. Tuhan dengan sebuah bangsa. Sebuah pintu di mana semua yang sorgawi, yang ilahi itu bisa turun. Karena banyak dari kita ini, saudara kan gak mau cuma sekedar blessing dan perjanjian. Kita mau yang di roh jadi daging, betul? Sementara setiap kali saudara dan saya pulang ke rumah, saudara kan berhadapan dengan realita hidup. Setelah 2 jam sesi supra, setelah 15 jam, entah ini dalamnya emas atau apapun, saudara kan yang saudara harapkan, semua kafon ini kan jadi di hidup saudara dan saya, benar gak? Bisa dipegang, tangible, bisa dilihat, bisa dirasakan. Nah, kita ini butuh portal. Kenapa? Portal itu jembatan antara Tuhan dengan manusia. Sementara Tuhan dengan manusia itu gak bisa nyambung sebenarnya. Sorga dengan daging itu dua dunia yang sama-sama bertolak belakang, saling tolak menolak. Gimana caranya supaya portalnya terbuka, supaya ada penghubung, supaya ada jembatan antara Tuhan dengan manusia, antara Tuhan dengan saudara. Kita ngomongin urusan pribadi dulu pagi hari ini. Oke, kita ini butuh ada jembatan antara Tuhan dengan manusia, antara Tuhan dengan kita. Sehingga mau apapun diceritakan, diwariskan atau diimpartasikan di tengah depan, saudara dan saya ini ngalami, sehingga iblis tidak mengambil keuntungan apapun. Sehingga iblis gak perlu bersuara apapun di hadapan saudara di belakang sana. Dari perjalanan kemarin Turki, ada satu hal yang saya belajar, sebuah perjalanan yang menurut saya ini realistis banget buat hidup banyak orang. Bahwa musuh semua kegerakan, musuh semua pahlawan iman, musuh dari semua yang profetik, musuh dari semua yang dari Tuhan, itu adalah satu, yaitu realita kehidupan, saudara. Mau apapun diterjemahkan atau dilepaskan dari sorga, waktu kita apatis itu gak akan nyampe aja. Sementara kita dipeluk hadirat Tuhan di tempat ini, jauh di dalam batin saudara dan saya pulang ke rumah, saudara dan saya butuh pelukan fisik kok. Ini 0,05 gram kalau gak salah emasnya. 25 ton boleh gak? Iya, ini baru sampel. Sisanya nanti saudara terima masing-masing di rumah. Sebagian saudara dan saya, Pak, saya butuh realnya. Iya, sama. Supaya ganggu saudara sedikit, 3 bulan terakhir kami ini pergi ke beberapa provinsi, ngerjakan provinsi dan 2 negara. Supaya ini mancing saudara sedikit, dan saya berdoa saudara berespon dengan benar. Ini kesaksian dari orang yang mungkin paling gak jelas di mana ibu dan para pemimpin kenal saya. Kami ini dalam 2 bulan terakhir keluar duit
Tolong pegangan dulu boleh? Oke, pegangan udah siap saudara. Kami ini diberkati kira-kira bukan uang kecil, dan percayalah ini dari orang yang Tuhan beri, dari orang yang mungkin paling, saya nggak pengen ngatain diri saya sendiri, tapi dari orang yang paling cacat lah di mana. Tapi ada portal terbuka nggak? Ada. Yang tahu-tahu berkat Tuhan diberikan gitu aja. Buat saya nggak tahu mau ngomong apa lagi selain keajaiban. Tapi sepanjang di Turki saya lihat bagaimana Pentakosta pertama, setelah itu nggak ada sisanya. 7 jemaat tidak ada sisanya. Pentakosta kedua Azusa Street, Wales dan yang lain-lain, saudara akan tulis bahwa di sini terjadi lawatan. Tapi semuanya berhenti karena masing-masing orang butuh kerja, butuh hidup, butuh keuangan, butuh ekonomi, butuh pekerjaan, butuh menikah dan butuh A, B, C, D semuanya isinya realita hidup yang ternyata membunuh cukup banyak kegerakan dan hati Tuhan di hidup banyak orang. Saudara dan saya, kenapa kita sangat penting 15 jam ke depan atau 24 jam ke depan ini? Nanti akan ada masing-masing portal dibuka. Kita sedang berdoa, ada orang-orang yang benar-benar jadi perantara atau ada hal-hal tertentu seperti perjanjian, sumpah Tuhan, mesbah dari para pendahulu saudara dan saya. Dan semua iman saudara dan saya akan jadi portal untuk membuka semua yang ilahi ini jadi bisa dipegang. Tapi yang saya lihat, yang membuat banyak orang berhenti adalah karena realita hidup. Saya ketemu ada satu nama seseorang namanya Jared Williams. Ini orang pastor, seorang hamba Tuhan luar biasa. Dia meninggal bunuh diri 1 hari sebelum peringatan anti bunuh diri sedunia tahun 2019. Seorang hamba Tuhan penulis buku, seorang kegerakan anak muda yang mati bunuh diri 1 hari sebelum hari peringatan anti bunuh diri sedunia. Saya ini hari-hari ini ketemu orang-orang yang mereka semua berkata satu, Kak saya capek pengen berhenti. Dan beberapa di antara mereka saya lagi gak lihat mukanya hari ini, harusnya hari ini ada pagi-pagi ini. Dan beberapa saudara, maafkan saya tidak menyindir, menyinggung saudara. Beberapa saudara menemui saya, menemui kami. Beberapa saudara berkata, Kak saya diusir dari rumah kontrakan saya gak punya uang hari ini. Tolong jangan kasih tahu anak saya. Beberapa saudara datangi kami, lakukan seperti itu. Beberapa saudara ngechat saya, Kak punya pekerjaan gak? Saya butuh pekerjaan. Saudara jangan saudara pikir itu bukan sebuah peperangan di batin. Saya personal sebagai pemimpin. Saya peduli dengan itu. Kenapa? Buat saya apa yang ibu dan para hamba Tuhan bayar dan taruh sebuah anak tangga buat saya naik untuk ada portal Tuhan yang terbuka, ada sorga terbuka, ada ras sorga, ada yang dari Tuhan, di kepenuhan Tuhan dialirkan. Buat saya itu bukan perkara sederhana. 917 juta bukan dibangun dengan angan-angan dan sekedar tindakan profetik. Tapi ada sesuatu yang dibayar di sana. Dan hari ini saya mau ajak saudara lihat bahwa portal itu mengubah banyak hal. Saya nggak mau lama-lama deh saudara. Catatan saya, menurut saya saudara tahu khotbahnya. Perjumpaan pertama portal ilahi yang mengubah hidup seseorang adalah yang terjadi di hidup Yakub. Dia pergi cuma dengan blessing Ishak, papanya dan kakeknya. 20-22 tahun dia keliling. Dia menetap di rumah Laban, semua yang difirmankan itu nggak bisa dipegang tangan. 20 tahun, 22 tahun, semua dijanjikan, semua diprofetik itu nggak ada. Kita cuma jadi, mungkin saudara dan saya cuma jadi bahan ledekan akun-akun satir di Instagram dan YouTube. Hari itu Yakub cuma pergi sana sini sebagai seorang pelarian yang takut dibunuh oleh kakaknya sendiri, kembarannya sendiri. Dia pergi dengan apa? Dengan blessing ikutin. Dan kita semua butuh semua blessing itu jadi daging, jadi nyata. Itu kan teriakan saudara dan saya semua, loh. Sampai satu waktu ada sebuah portal ilahi terbuka di Betel. Dan Yakub berkata, hari ini aku lihat, aku tidak tahu kalau ada Tuhan di tengah-tengahku.
Ada malaikat yang naik, yang turun naik. Dan itu hari itu sampai dia butuh waktu sekian lama 22 tahun. Portal ilahi kembali terbuka di sungai Yabok. Dan hari itu hidupnya diubahkan Tuhan dari Yakub jadi Israel. Berubah gak? Berubah. Kejadian kedua. Saudara tahu kisah Zakeus. Di Lukas 19 ayat 4 sampai 6. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus segera turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, ada yang dikerjakan Zakeus, yaitu dia mengeluarkan gelombang. Saudara dan saya ini mengeluarkan gelombang, sementara soal doa, ibadah atau di rumah saudara dan saya ini mengeluarkan gelombang. Entah gelombangnya takut, entah gelombangnya curiga atau gelombangmu santai. Dan gelombang itu yang ditangkap Tuhan. Gelombangmu khawatir, gelombangmu manja, main perasaan, atau butuh dimengerti. Gelombangmu cuma nyari cewek, nyari cowok. Itu kebaca oleh Tuhan. Dan Zakeus mengeluarkan gelombang yang benar. Kisah ini tidak tahu benar atau enggak. Tapi ini cerita rakyat orang-orang Israel di hari itu. Ceritanya begini. Zakeus itu adalah pemungut pajak. Orang yang jadi kepanjangan tangan Romawi untuk narikin malakin pajak tiap hari di seluruh sekeliling area itu, Kapernaum dan sekitarnya. Preman yang dia itu gak disukai oleh orang Israel. Debt collector, dia pokoknya nagihin dan nanti dia akan setor ke Romawi. Dan hari itu sebuah kisah pernah bercerita. Hari itu Zakeus datang ke satu rumah. Rumah ini berantakan saudara. Rumput tinggi-tinggi gak keurus. Dia ketok rumahnya, yang keluar orang buta. Saudara kira-kira tahu siapa namanya? Namanya Bartimeus. Bartimeus, bayar pajakmu. Si orang buta yang berkata, hari-hari ini saya ngemis, saya ngamen, itu sepi. Terlalu banyak orang yang miskin hari-hari ini. Sehingga aku gak bisa kasih engkau. Saya gak mau tahu nanti dampar diapain saudara. Kasar sekali. Dan hari itu Zakeus berkata, aku janji kalau boleh 30 hari lagi kembalilah ke sini. Saya akan kasih uang pajak. Itu pun kalau saya punya uang buat nyambung hidup. Zakeus pergi. Dia pindah ke satu rumah lagi. Dia ketok rumahnya. Rumahnya juga gak jelas. Ketemu seorang perempuan yang sakit-sakitan. Mana uangmu ini? Tadinya rumahnya tadinya cukup bagus. Tapi makin sini makin gak keurus. Ini rumah bekas orang kaya. Saudara tahu yang keluar siapa? Dia perempuan, seorang perempuan yang berkata, yang dimintain uang, mana pajak? Dibentak-bentak, maafkan aku. Sudah 12 tahun aku sakit. Dan hari ini semua uangku habis untuk biaya berobat di tabib. Saudara tahu siapa itu? Itu perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia paksa, dia maki-maki, maafkan aku Zakeus. Tapi aku berharap 30 hari ke depan aku bisa bayar engkau. Tapi sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Zakeus marah, dibanting pintu, dia pergi keluar. Dia pindah satu rumah lagi. Hari itu dia ketok rumah itu. Dia rame di rumah itu biasanya yang menyambut dia seorang anak muda. Tapi yang keluar adalah seorang mama-mama yang cukup berumur dan berkata. Rumahnya di daerah Nain. Dan perempuan itu berkata, anakku barusan meninggal. Aku bahkan uangku untuk menguburkan dia dengan layak, aku sudah tidak punya uang sama sekali. Zakeus marah-marah, wah gak karu-karuan. Dan hari itu ibu itu cuma berkata, nanti kalau aku punya uang, aku akan pergi. Aku akan bayar. Pergilah Zakeus dan sekian puluh hari lagi, 2 minggu, 3 minggu kemudian, Zakeus kembali. Dan di hari itu dia kaget, dia cariin rumah Bartimeus. Ini rumah kemana, yang ada cuma satu rumah yang sangat rapi dan bersih. Dia ketok rumahnya, seingatku alamatnya sama, RT-nya sama, RW-nya sama. Dia ketok rumahnya. Keluar orang wajah bersuka cita. Hai Zakeus. Loh, iya aku sudah bisa melihat. Gimana caranya kamu bisa melihat? Ada seseorang namanya Yesus menyembuhkan aku. Dan ini uang pajaknya.
Aku sudah kerja sekarang, aku sudah diterima kerja karena mataku sudah lihat. Hari itu Zakheus keluar dengan bertanya-tanya, Yesus bukain mata, sembuhin orang buta. Dia datang, dia ketok satu perempuan, rumah perempuan ini. Dan keluar perempuan dengan sukacita, seger gemuk saudara. Halo, sudah lama saya tungguin kamu. Saya mau bayar. Hah? Kamu bukannya sakit kemarin gak punya uang. Ini rumahmu sudah bagusan, udah rapi. Iya. Hari itu ada Yesus lewat. Dia gak doa, gak ngomong apa-apa. Aku cuma pegang ujung jubahnya. Tahu-tahu aku sembuh. Sekarang aku sudah kerja, aku sudah bisnis. Aku buka usaha batik profetik. Royal Heart Jewels. Aku sudah tidak pendarahan lagi. Ini uang pajak. Siapa yang nyembuhin kamu? Yesus. Pergi lagi. Dan begitu nyampe rumah satu lagi, satu anak laki dengan segar keluar. Loh, kata mamamu kamu mati. Zakheus, hari itu ada Tuhan Yesus yang bangkitin aku dari kematian. Pajak diberi, dia keluar. Dan begitu keluar di jalanan dia dengar ada Yesus masuk kota. Ini karena orang pendek dan cebol. Dan hari itu ada ribuan orang mengikuti Yesus. Yang dilihat Zakheus cuma pantat orang sama punggung orang. Karena pendek dan cebol. Dia cari, dia pengen tahu Yesus yang sudah diceritain 3 orang ini mana sih. Dia tidak ketemu cara, dia cuma lihat satu pohon. Ini orang lari naik ke atas pohon. Waktu dia diem dia naik. Yesus lewat. Dengarkan ini. Ada gelombang yang Zakheus keluarkan. Ada gelombang yang saudara keluarkan dari hidup dan hati saudara dan saya. Dan gelombang itu membuat waktu Yesus jalan dia berhenti. Dia langsung sebut namamu, Zakheus. Turunlah. Hari ini aku mau mampir, aku mau makan di rumahmu. Saudara, kalau saudara bingung, Pak Leo buka portal itu gimana atau menemukan portal Tuhan? Alkitab berkata dengan sangat jelas. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dialah jalan, dialah portal. Hari itu Zakheus berkata, apa yang aku sudah ambil dari banyak orang, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Dia datang, dia balik lagi ke rumah perempuan 12 menit. Ini aku mau bagi duit. Dia ketemu Bartimeus, aku bagi duit. Ke rumah perempuan laki-laki anakmu dinain, dia bagi duit. Saya mau ajak saudara, siapin kertas saudara, ambil baliknya, ambil bolpen. Saya mau ajak saudara lihat satu ayat yang ada di 2 Korintus. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 saya mau bacakan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10 perhatikan sama-sama. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan. Siapa yang senang dan rela dalam kelemahan? Saudara hebat loh, angkat tangan. Saya aja di dalam siksaan, di dalam kesukaran, siapa yang senang dan rela di situ? Makanya jangan angkat tangan dulu saudara. Di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Saudara, di terjemahan bahasa Inggris ditulis seperti ini. For my weakness becomes a portal to God's power. Karena kelemahanku akan menjadi sebuah portal untuk kuasa Tuhan masuk. Saudara, sebentar tolong lihat sini sebentar. Saya gak lama-lama. Sebentar kita akan sembah Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan. Saya boleh minta bulu dombanya taruh di tengah.